Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dri. taala wabarakatuh. Iya, assalamualaikum Ustadz Wafi. Saya nggak mau ada Waalaikumsalam. pihak lain di sini ya, yang bersangkutan aja ya. Mohon maaf, Kojul, mohon maaf, saya nggak ada. Kalau bisa turun. Tunggu. Gimana cara turunnya nih? Ya udah tinggal di kick aja lah. Ada lompat. Dul. Bang Mutu juga ya, mohon maaf Bang Mutu ya. Udah moto, udah. Terus Ustadz Alif. Nggak apa-apa Ustadz Alif, biarin. Ya, ini gimana ini? Saya membuka aja dulu ya. Iya, silakan. Ya. Iya. Mohon maaf Bang Umar. Juma. Dan juga Ustadz Wafi nih, kita sebenarnya sama nih, satu barisan dalam habaib. Jadi begini loh, buat para ikhwan fillah semuanya, para mu'alim yang ada di bawah, sebenarnya itu udah nggak ada masalah saya dengan Bang Zuma. Saya itu udah klarifikasi dengan beliau pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Bahkan saya sempat ngomong secara personal kepada beliau, Bang Zuma, kita beda perspektif di sini, tetapi lanjutkan perjuangan Anda. Benar tidak, Bang Zuma? Iya, betul. Nah, Betul. terus habis gitu saya silent. Saya bahas Palestina dan Israel sampai akun saya ke Bennett nih. Terus muncul lagi narasi pada sebuah konten, ada Ustadz Bapi di situ berdebat dengan Indra Mose, kan gitu ya. Nah, di situ ada narasi yang disampaikan sama Ustadz Wafi, kalau masih bahas masalah-masalah ini lawannya saya. Lah, saya sama Ustadz Wafi ini kita satu bendera nih sebenarnya sama Ustadz Wafi. Loh, Ustadz Wafi kok kayak gitu? Saya klarifikasi. Kalau model kayak begitu Ustadz Wafi, ya udah, ayo kita diskusi. Tetapi saya lebih mengedepankan gitu loh, lebih mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Saya ngomong sama Ustadz Wafi. Ustadz Wafi, waktu di Jakarta, Anda, saya, Ustadz Yusuf, kita satu pesawat, hampir mati kita di situ. Ayolah kita saling maaf. Kalau cuma masalah miskomunikasi ini, kan gitu. Terus saya klarifikasi nih ke MUI supaya nggak jadi polemik. Saya klarifikasi ke Majelis Ulama Jatim. Gitu loh. Jadi terus mau yang kayak gimana gitu loh. Saya aja jujur digoreng-goreng sama salah satu channel, saya nggak mau sebutin. Itu juga nggak tabayun nama saya biarin gitu loh. Tapi intinya di sini, saya naik, stop pertikaian ini karena lawan kita adalah Bani Kufar. Jadi ini hanya miskomunikasi. Setiap manusia punya yang namanya salah. Mungkin dari saya, ego saya terlalu tinggi segala macam. Tetapi saya nggak bisa kalau urusan akidah, hak-hak, batil-batil. Tapi kalau urusan ini, saya mau, udahlah, kan kayak gitu. Sudah selesai. Kalau MUI Jatim bilang itu adalah beda dan itu berlebihan, ya kita ikutilah, kan gitu. Biar nggak panjang-panjang ini. Silakan, Bang Zuma. Iya, baik Bang Umar. Jadi gini, permasalahan kemarin itu kan udah sebenarnya nggak harus sampai sepanjang ini kan. Karena kita tahu bahwa kita ini kan oleh sahabat-sahabat Muslim kita, khususnya di negara kita ini, itu menganggap bahwa kita ini ada orang bijak, arif di dalam mengambil satu sikap dan tindakan. Nah, kemarin pada saat saya mendengarkan kemudian rekan-rekan sekalian, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, ada mempermasalahkan terkait dengan ucapan saya itu. Saya mengatakan minta maaf kalau sekiranya saya memberikan satu pengajaran kemudian dalam satu forum internal Islam yang mengkaji bahwa mulai sekarang kita harus memahami wudu itu adalah baptis, itu saya salah berarti. Itu keliru besar itu. Itu keliru besar. Tapi pada saat itu ranahnya saya lagi sedang berdebat dengan kaum kufar, di mana kita tahu mereka lebih dulu mengambil istilah wudu itu sebenarnya.
Mereka menggunakan kata-kata wudhu ini untuk menjelaskan tentang apa yang dilakoni oleh umat terdahulu, dan itu kita pasti tahu. Nah, oke, itu permasalahan sudah selesai sampai di situ. Lalu kemudian setelah kita memahami, Dinda Wafi ini tahu, dia juga komplain ke saya. Kok bisa sampai segitu abang mengatakan? Dari mana dasarnya? Kata beliau sama saya. Jadi saya jelaskan. Saya katakan, kalau antum pernah belajar ilmu balaghah, pernah belajar mantik, retorika penyampaian di dalam berdebat, pasti tidak permasalahkan. Akhirnya dia kemudian, oh iya betul, dari aspek ini kenanya seperti ini. Tetapi beliau menyalahkan saya waktu itu. Umar, terus Andre, terus Dinda Wafi, semua komplain ke saya. 3 orang ini semua langsung japri hari itu juga, subuh itu juga. Hari kalau nggak salah itu jam 3 subuh itu kurang lebih. Bang Umar japri, kok bisa ada yang kayak gini? Jadi saya jelaskan, dah selesai masalah. Nah, waktu itu kemudian ada yang ngejapri kelihatannya Dinda Indramose. Ya, saya sebut aja namanya. Dinda Indramose menjelaskan itu dalam skala global, bukan juga sedang menyerang saya, enggak. Saya tahu dia enggak. Tetapi kemudian hal itu membuat ada riak, ya kan? Terbawa-bawa oleh Bang Suma, dibawa-bawa oleh orang-orang yang membenci Bang Suma secara pribadi. Dibuatlah komal segala macam tiap hari. Akhirnya ada kondisi di mana waktu itu Ustaz Wafi naik. Sebenarnya harapannya itu bukan mau direspon lebih jauh, tidak. Tetapi beliau mengatakan, kalau ada yang masih mau membahas tentang wudhu dan baptis, lawannya saya. Maksudnya kita nggak akan menyangka kalau ada yang merespon lagi, karena kasusnya hari itu udah selesai. Dikarenakan pembahasan saya juga itu bukan pembahasan sub materi terkait dengan kisi-kisi baptis dalam wudhu. Tidak ada tendensi yang melatar belakangi. Tapi kan ada, kita lagi diskusi. Sehingga metode yang saya gunakan itu metode tasbih. Bagaimana saya menguraikan perumpamaan itu. Nah, saya rasa itu udah selesai sebenarnya, karena kita udah paham. Oh, Bang Suma ternyata penyampaiannya cuma sebatas itu. Makanya Dinda Wafi itu pasang badan. Dalam arti kata, benar-benar kita semuanya ini sudah menyadari apa yang disampaikan Bang Suma itu ternyata titik itu di situ. Tapi rupa-rupanya Bang Umar dan teman yang lain mungkin merasa, wah enggak benar ini, kok pasang badan, padahal itu kan salah. Sebenarnya bukan begitu maksudnya Ustaz Wafi. Walaupun beliau tidak pernah koordinasi dengan saya atau konfirmasi dengan saya, tapi saya tahu tujuannya dia ngomong begitu bukan meremehkan orang lain, enggak, tetapi hanya untuk menyadarkan diri saya dan juga teman-teman di bawah sana yang bingung dengan pernyataan saya, bahwa udah selesai loh, apa yang disampaikan Bang Suma itu kredit plusnya itu di situ, titik poinnya itu di situ. Jadi bukan untuk diperpanjang sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya keadaan yang ada. Jadi kurasa dengan pengalaman kemarin itu ya kita jadikan pelajaran. Ya saya juga jadikan itu sebagai satu pelajaran yang sangat berharga ya. Alhamdulillah dengan demikian saya pribadi harus berhati-hati dalam memberikan argumentasi. Jadi nggak perlu lagi kita panjang lebar, di komal-komal kita membahas. Ya, akhirnya kita nanti jadi senjata bagi orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam ini, tidak suka dengan persatuan kita. Gitu loh kalau saya. Silakan, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ketua API mungkin, silakan. Di tempat saya azan, saya pamit dulu sebentar ya, 10 menit kan, silakan. Ya. Baik Gurunda, saya tidak panjang lebar dalam penyampaian ini, Masya Allah, barakallah. Sedikit mungkin Ustaz Wafi ya. Saya tidak akan masuk ke ranah materi pembahasan atau satu kasus permasalahan. Pada poin intinya adalah ketika kemarin juga saya dengan Bang Andre, dengan siapapun saya sampaikan poin kita itu adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, itu jadi berangkat dari situ saya tidak akan membahas suatu pembahasan jika memang saya pribadi misal dilibatkan dalam hal ini, tapi tujuannya untuk kita kebaikan, islah menyelesaikan suatu perkara, insya Allah saya pun akan siap lebih semangat lagi dari saudara-saudara yang lain, karena tujuan kita itu baik. Tapi kalau untuk memperkeruh, saya tidak mau memperkeruh suatu masalah. Dan alhamdulillah sikap ini sudah kita tunjukkan bersama. Dari Gurunda sudah sampaikan poin-poinnya, saya tidak akan masuk ke permasalahan, Bang Umar juga tidak akan masuk. Poinnya adalah jika kita ingin bergandengan bersama, kita beriringan bersama, kita siap dukung semampu kita. Bahkan kemarin saya sempat sampaikan juga sama Bang Andre, kalau kita niatnya ingin bersama, maju, malam ini juga, detik ini juga, saya siap. Istilahnya ya ditumbalkan untuk kalian semua gitu. Ya, mungkin saya itu aja, tidak panjang lebar. Selanjutnya Ustadz Wafi tafadhol mengenai permasalahannya dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin Mas Andre dulu, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya terakhir aja. Di mute Dre. Di mute. Duh. Oke. Nah, di mute. Ya. Jadi sebelumnya saya cuma mau menyampaikan bahwa secara perihal masalah wudhu dan baptis juga saya sudah bicara juga sama Umar. Apa yang mengarah kemana, jangan kemana-mana dulu, saya bilang. Karena gini, mungkin ini ada yang seperti Umar bilang, mungkin ada kesalahpahaman, ada ini segala macam. Kalau tidak bertabayun, bahkan saya nggak tahu, ya. Istilahnya kayak si Ustadz Wafi langsung ngeblok segala macam. Saya coba mau bertabayun, ya kan? Saya nggak ngerti, makanya jadi saya emosi, saya kesel. Karena apa? Saya orangnya itu orang yang bukan saklek atau ini enggak. Dan saya mengatakan saya tidak ada masalah dengan Api, tidak ada masalah dengan Bang Zuma. Saya tidak ada masalah dengan mereka sama siapapun, saya nggak mau ada masalah. Cuman saya nggak suka sama orang-orang munafik, saya bilang. Apa yang saya dengar, ya, apa yang kita ucapkan itu adalah akad. Saya cuma meminta, misalkan ada yang merasa menjelekkan atau apa segala macam, minta maaf. Langsung ke orangnya, minta maaf untuk mematahkan akad itu. Kalau saya cuma begitu doang. Perihal yang lain, ya, minta maaf. Apa yang dikatakan kepada orang itu, minta maaf. Walaupun secara offline segala macam, saya cuma bilang saya nggak mau nggak mau dikatakan bahwa saya itu mau kesannya kayak gimana, enggak. Saya mungkin sama Ustadz Wafi ilmunya lebih jauh Ustadz Wafi daripada saya. Saya baru 3 tahun saya mualaf. Cuman saya itu bagaimana caranya untuk menegakkan perintah-perintah Al-Quran, ya. Bahkan saya selalu bicara, saya sering teleponan sama Ustadz Wafi. Saya cuma bilang, saya nggak mau menjadi orang munafik, Ustadz. Dan saya nggak mau memfitnah orang. Nah, paling saya cuma ngomong itu aja, bahwa permasalahan kalau Umar itu, saya mendukung Umar karena pernyataan Ustadz Wafi, ya, yang menyatakan bahwa saya ingat sekali waktu Ustadz Wafi bicara telepon, saya nggak setuju dengan pernyataan Bang Zuma, ya kan. Tapi pada saat dilihat dari sini kesannya kayak kok lain kan gitu. Nah, itu yang saya merespon, yang saya kurang setuju sama pernyataan Ustadz Wafi. Makanya saya mendukung Umar. Tapi pada saat Umar istilahnya ada ininya, langsung kok menunjuknya ke Zuma, ke Bang Zuma. Saya bilang sama Umar, Mar, gue tanya, ini ada Umar nih, jangan kau lari-lari kemana-mana, fokus satu. Saya juga punya masalah sama 4 orang lagi secara pribadi, walaupun dia tidak ada masalah dengan pribadi saya.
Saya cuma bilang sama Ustadz Wafi juga, saya bilang saya benci sama orang munafik, Ustadz. Saya cerita sama Ustadz Wafi siapa-siapa yang saya benci. Jadi saya cuma pengen kalau mau kita ini benar-benar hilangkan sifat munafik kita. Saya nggak minta sekarang untuk minta maaf, hubungi orang yang bersangkutan, minta maaf. Ya, saya pernah bicara kayak begini, saya minta maaf untuk mematahkan akad. Mungkin Ustadz Wafi tahu lah, kalau ilmu di Al-Quran itu pasti tahu lah. Maksudnya supaya kita untuk menghilangkan bagaimana rasa munafik kita, untuk supaya ya saya juga nggak mungkin kok saya munafik. Tapi saya berusaha untuk tidak munafik. Saya berusaha untuk tidak munafik. Saya berusaha untuk membantu apapun itu. Itu aja sih saya mau nyampein. Ya semoga ini menjadi pelajaran ya. Jadi saya nggak ada masalah, apalagi sama umat Islam, nggak mau saya. Bener. Kalau mau bunuh-bunuhan, guanya mau yang lain nih, bener. Saya udah nggak takut sebenarnya. Ya, udah gitu aja. Oke, ini Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya jelas? Jelas Pak Ustadz, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin, teman-teman muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi begini, saya fokus kepada tema pembahasan ya, tentang masalah baptis dan wudhu. Bukan hanya Bang Andre, ada beberapa orang juga yang menghubungi saya mengenai pendapat wudhu dan baptis yang disampaikan pada Bang Zuma. Demi Allah, saya langsung mengatakan kepada mereka semua, termasuk Bang Andre, saya mengatakan tidak setuju. Saya tidak setuju. Ini sebelum saya klarifikasi kepada Bang Zuma. Itu sudah saya kasih screenshotnya kepada Bang Umar juga. Asli langsung cetan saya dengan Bang Zuma. Itu saya minta ke Bang Zuma, Bang, ada nggak screenshotan dulu saya waktu setelah ditanyakan oleh Mas Andre, ada juga Mas Syueb, saya sebutkan namanya ya, Mas Syueb juga klarifikasi. Setuju nggak? Saya nggak setuju. Itu beberapa hari itu langsung saya chat Bang Zuma, Bang, saya tidak setuju. Mau disamakan dari mana Bang antara wudhu dengan baptis? Dari sejarah beda, definisi beda, hukum wudhunya beda, syarat-syarat sahnya beda, batal-batalnya beda, syarat sunnahnya beda, makruhnya beda, semuanya beda. Begitu, langsung. Dan Bang Zuma untungnya agak dihapus, langsung di screenshot. Itu ya buktinya. Jadi jadi begini, ketika ada klaim seumpama, saya disebut munafik. Seumpama ya, munafik itu kan begini. Munafik itu ciri-cirinya banyak kan ya. Idza hadatsa kadzaba, idza tumina khana, idza wa'ada khalafa. Itu kan ciri-ciri yang umum yang kita ketahui di dalam hadis-hadis mengenai orang munafik. Jadi ketika langsung dijustifikasi munafik, nah, ini saya lihat dulu. Apakah orang yang mengklaim ini belum tahu atau sudah tahu tapi tetap mengatakan munafik? Nah, saya menganggap orang ini belum tahu. Nah, kenapa? Karena pertama menganggap saya mengatakan tidak setuju, kemudian ke belakang saya kok setuju, kan begitu. Nah, ini yang pertama. Awalnya saya tidak setuju, lalu mengatakan setuju. Itu yang pertama. Yang kedua masalahnya adalah saya menantang semua orang yang tetap membahas. Nah, ini potongan video teman-teman. Itu harus difahami, itu potongan video. Itu bukan video yang secara lengkap. Saya jelaskan selain ini ya videonya. Jadi begini. Setelah saya klarifikasi kepada Bang Zuma menjelaskan, loh, ya ndak dek, saya pun tidak setuju dengan adanya baptis disamakan dengan wudhu. Saya waktu itu mereaksi teman-teman Oten yang mengatakan keselamatan itu harus menggunakan cara baptis. Baptis itu pakai air dengan yang diyakini sebagai penyucian rohani. Nah, jadi saya mikir begini, loh, penyamaannya Anda di mana, Bang? Penyamaannya itu dalam hal itu, ya, penyucian dengan pakai air. Bukan rukun-rukunnya, bukan adat
apa definisinya, bukan syarat-syaratnya, bukan. Tapi cukup dalam hal wudhu menggunakan air itu merupakan syarat ya. Kalau kita mau sholat harus punya wudhu, penyucian diri dengan pakai air. Kemudian Oten menganggap itu adalah penyucian rohani dengan menggunakan air juga. Kalau cuma poin itu yang disamakan, berarti di dalam kitab Balaghah Jawahirul Maknun yang ditulis oleh Syekh Ad-Damanhuri pada halaman ke-134, di sini ada bab yang namanya tasbih. Tasbih. Contoh begini, teman-teman. Bang Zuma itu seperti singa. Apakah Bang Zuma hewan? Bukan. Kesamaannya itu dalam hal keberanian seumpama. Dalam hal keberanian saja, bukan berarti Bang Zuma adalah singa, hidupnya di tengah hutan, kemudian beliau ini merupakan anak keturunan dari harimau, bukan. Bukan dalam itu semua, tapi cukup satu saja yang disamakan, yaitu dalam hal keberanian, gitu saja. Nah, syarat tasbih itu, penyamaan itu minimal ada 4. Ada tasbih, ada wajhus syabahnya, penyamaannya, kemudian ada yang disamakan apa? Namanya musyabbah, ada musyabbah bih. Ketika saya kaji lagi, oh ternyata ya sudah, berarti ini saja titiknya. Bukan sedang menyamakan sejarahnya, definisinya, amaliyahnya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Maka saya legowo dengan alasan Bang Zuma seperti itu. Nah, ketika saya legowo, saya tahu teman-teman yang awalnya sudah mendengar statement saya tidak setuju, lalu melihat seolah-olah saya setuju, teman-teman awalnya mengira saya ini pinplan, padahal bukan pinplan. Saat itu saya belum klarifikasi sama Bang Zuma. Pada tanggal 7 Oktober, itu ada di screenshotannya, saya sudah klarifikasi, alasan beliau sudah disampaikan, lalu saya cari apakah benar ini dibenarkan dalam syariat atau tidak, ya sudah, selesai, seperti itu. Nah, itu sebenarnya. Lalu, itu alasannya ya, alasan, jadi saya bukan berarti mendukung wudhu dan baptisma, tidak. Tapi wajhut tashbih, titik penyamaannya hanya dalam hal menyucikan pakai air. Wudhu menyucikan pakai air, itu saja. Yang lain beda, semuanya beda. Itu pun atas dasar aksi dan reaksi ketika bertemu orang-orang kafir. Nah, itu ya. Kemudian tantangan saya kepada semua orang yang membahas itu. Saya begini, teman-teman. Ketika Bang Zuma sudah meminta maaf, itu saya lihat banyak komal-komal yang membahas baptis dan wudhu. Oke lah, bahas baptis dan wudhu secara keilmuan boleh. Karena kritik dalam ilmiah itu kapan saja boleh. Dan itu dibuka selebar-lebarnya. Makanya di pesantren ada istilahnya bahsul masail, tentang membahas suatu masalah. Tetapi saya beratnya itu bukan bahas wudhu dan baptisnya. Orang-orang yang membahas itu mendiskreditkan Bang Zuma. Di depan live ada Oten yang nonton. Itu berhari-hari. Berhari-hari. Tidak selesai-selesai. Setiap hari saya lihat pembahasannya tetap itu. Kalau pembahasannya murni ilmiah, saya paham. Orang yang membahas murni ilmiah dengan ada sindiran, mendiskreditkan teman muslim, itu saya paham. Meskipun bahasannya satir, tidak menyebutkan nama, itu saya paham. Dan penonton paham siapa yang dikritik. Nah, itu yang membuat saya marah. Akhirnya saya naik. Saya naik, waktu itu saya masih ada di Tangerang. Saya ada di Tangerang waktu itu. Nah, waktu itu ada Mas Indra Mose. Mas Indra Mose, ada Mas Reski, ada Mas Sueb ya waktu itu ya. Nah, ketika saya jelaskan klarifikasi saya dengan Bang Zuma bahwa alasan beliau seperti itu, Mas Indra Mose tetap ngeyel. Padahal sudah saya sebutkan alasannya, klarifikasinya begini, jawaban beliau begini, dasarnya beliau begini, dalam penyamaannya seperti ini. Itu tetap ngeyel ternyata. Dan bahkan apa namanya itu, sampai membahas tentang sejarah baptis. Ini kan sudah jauh begitu loh. Kita tidak sedang membahas sejarah. Sejarahnya sudah beda, definisinya pun beda. Karena ngeyel, akhirnya saya terpancing. Emosi saya terpancing, teman-teman. Saya mengatakan begini, kalimat saya begini ya. Ini kalau memang itu potongan, kalimat sebenarnya begini. Barang siapa yang membahas setelah ini baptis dan wudhu dan mendiskreditkan salah satu teman muslim, maka saya lawannya. Ingat ya, ada kata dan. Dan ini kalau dalam ilmu nahwu berarti berupa wawu. Ya, wawu dan mendiskreditkan. Kalimat saya tidak sepotong.
Kalau membahas baptis dan wudhu secara ilmiah, saya pun bisa diskusi, monggo. Yang namanya juga baptis dan wudhu tetap tidak sama. Karena sisi penyamaannya cuma dalam itu saja. Kalimat saya di dalam video itu dan mendiskreditkan salah satu teman Islam di live ditonton oleh orang-orang Kristen, maka saya lawannya. Jadi titik tekan saya itu pembahasan baptis yang mendiskreditkan orang Islam. Maksudnya itu Bang Zuma sebenarnya. Kenapa saya tidak setuju? Karena itu di live, setiap hari mereka membahas. Saya itu sampai panas, apa sih kata saya? Mereka dapat apa sih membahas setiap hari? Maksudnya kalau bahas baptis sama wudhunya oke-oke saja. Tapi mendiskreditkan Bang Zuma itu apa? Kira-kira apa manfaatnya? Nantinya itu bisa gimana? Gitu. Makanya saya tekankan itu. Barang siapa yang membahas baptis dan wudhu dan mendiskreditkan salah satu teman Islam, maka saya lawannya. Saya siap membuka lebar-lebar diskusi. Maksudnya diskusi dalam hal penyamaan Bang Zuma ya. Saya jangan sampai menyangka saya menyamakan ya. Jangan sampai menyangka saya menyamakan, karena di video itu juga saya juga mengutarakan klarifikasi Bang Zuma, saya juga menyampaikan dalilnya, saya juga menyampaikan ada tasbihnya, dan itu jangan dipotong. Karena saya tidak ada kalimat saya sama 100%, tidak ada. Cari video saya yang menerangkan saya menyamakan 100%. Adat hasyarnya atau rukun-rukunnya, batal-batalnya, tidak mungkin ketemu. Karena yang saya bahas titik tekannya itu adalah wajhut tasbih, musyabbah bih, dan ada tasbihnya. Itu saja. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin kemudian salah paham, itu ya sudahlah, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Cuma sangat saya sayangkan ketika sudah ada klaim kepada diri saya dikatakan munafik seumpama. Klaim itu sudah ada duluan. Dan itu di-live-kan, dikonsumsi publik, dibaca, dimasukkan kepada telinga oten-oten juga, dan kemudian diperdengarkan. Itu yang saya sayangkan. Makanya kenapa saya sampai, jujur saya memblokir akunnya Mas Andre, saya memblokir nomor-nomornya beliau, bahkan Bang Umar. Saya itu gini teman-teman, saya dengan Bang Umar ini gak ada masalah sebenarnya. Saya kaget saja ketika beliau ikut dalam menimbrung ini, saya kaget karena saya kira baik-baik saja gitu. Siapa lagi? Pak Zulfikar. Pak Zulfikar itu saya tidak ada masalah sebenarnya. Entah kenapa kok bisa ikut gitu loh. Ada lagi yang namanya Pak Yuri. Kok bisa ikut dalam hal ini? Itu kaitannya sama saya apa gitu. Lalu melefkan aib-aib saya dibuka, masalah pribadi dibuka, dipertontonkan, dikonsumsi publik. Nah, ketika itu sudah dilakukan, lalu apa lagi? Seumpama dia mau menfitnah saya, mau mengatakan saya ini dan itu, sudah lakukan, sepuasnya lakukan. Dan saya sampai detik ini belum membalas, saya belum menjawab semua tuduhan itu. Saya mau dikatakan begini, saya dikatakan miskin, tidak apa-apa. Kata Bang Umar, iya saya juga miskin Ustadz, sama. Siapa yang kaya di sini? Siapa yang yang kelebihan uang di sini? Semuanya seperti itu. Tetapi ketika sudah ranahnya pribadi yang dibuka, di-live-kan, diumbar kemana-mana, lalu ada klaim yang sebenarnya itu fitnah, ya urusan pribadi sebenarnya sudah bergeser dari keilmiahan ini, ya sudahlah, gimana lagi? Terus gitu mau minta tabayun, mau minta mau minta saling memaafkan. Ini bukan Bang Umar sama Bang Andre, ini yang Zulfikar sama Yuri itu. Mau minta maaf sama enak saja gitu loh. Setelah mempertontonkan semuanya, ya, sudah membahas semuanya, lalu dengan mudahnya ya kita maaf-maafan lah, tabayun. Setelah dia menyebar hama ke semua sawah, lalu dengan mudahnya dia bilang seperti itu, tunggu dulu, gitu. Tunggu dulu. Tidak apa-apa, lakukan sepuasnya. Saya mau dikatakan murtad, kafir, mau dikatakan pengkhianat, begitupun apapun. Saya belum membalas sampai detik ini. Saya belum melefkan apa yang ingin saya sampaikan, belum. Kenapa? Karena saya yakin seperti Bang Umar, suatu saat pasti akan tahu kok.
bahwa ketika saya seharusnya teman-teman itu sedikit membuka begini teman-teman. Ini kan masalah ilmiah. Baptis dan wudhu ini masalah ilmiah. Masa saya ini bisa menyamakan gitu loh. Seharusnya kan ada pikiran begitu. Kok bisa? Saya mondok 8 tahun. Saya mondok 8 tahun. Gitu loh. Mau kitab apa yang Anda sodorkan bisa saya baca. Gitu. Masa saya bisa menyamakan? Kan seharusnya ada pikiran seperti itu. Nah, ada pikiran seperti itu seharusnya. Nah, ternyata video yang tersebar itu video potongan, teman-teman. Potongan. Kalau lihat lengkapnya, itu saya jelaskan dengan klarifikasi saya dengan Bang Zuma setelah dihubungi Bang Andre, setelah dihubungi Mas Sueb, setelah dihubungi teman-teman, itu saya jelaskan klarifikasinya begini. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau ada kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Ya, tunggu, Mar. Bentar, bentar, Mar. Oke. Sebentar aja. Ini kalau seandainya misalkan kayak tadi ini bukan apa ya, bukan debat kusir ya. Cuman saya juga harus mempertanggungjawabkan atas omongan-omongan saya ini, Ustadz Wafi ya. Bahwa yang saya maksud dengan kemunafikan itu bukan kemunafikan antara apa ya? Ini berkaitan sih sebenarnya. Cuman kemunafikannya tentang di luar wudhu dan baptis, ya kan? Sama tentang wudhu dan baptis juga itu sudah dijawab sama Ustadz Wafi bahwa apa namanya kok memang saya punya pikiran ini kok tadi awalnya nggak setuju kok jadi setuju. Ini karena potongan video itu mungkin. Ya. Tapi ada hal yang saya bilang saya anggap bahwa Ustadz Wafi ini adalah salah satu bentuk mohon maaf kalau saya bilang ada sedikit adanya kemunafikan ya. Kita kalau seandainya diizinkan untuk buka-bukaan, kita buka-bukaan. Tapi kalau misalkan mau di offline, ayo via WA apa segala macam. Jadi intinya saya tidak pernah menuduh orang ya. Apa yang dibicarakan Ustadz Wafi sama saya bagaimana? Ya. Tentang siapa? Tentang bagaimana? Saya cuma bilang begini. Janganlah kayak begitu. Saya menganggap Ustadz Wafi ini adalah orang yang punya sanad. Kok bisa bicara kayak begitu, tiba-tiba lain. Dalam arti ini lepas dari masalah wudhu dan baptis. Saya cuma minta sama Ustadz Wafi, ya, mungkin di offline, ya kan, supaya enggak ini ya, mungkin di offline, ya, mungkin apa namanya buka blog saya. Ayo kita bicara sama orang yang bersangkutan. Coba, mau nggak kita buka-bukaan di situ, kira-kira benar atau tidak omongan saya pada saat apa yang diceritakan Ustadz Wafi kepada saya tentang sosok orang ini. Oke, kalau mau kita offline, bertabayun dengan orang itu, selesai kita. Saya cuma minta itu doang. Saya cuma minta apa? Karena saya juga dekat dengan Ustadz Wafi. Saya banyak belajar sama Ustadz Wafi. Gitu loh. Saya sangat apa namanya? Kagum dengan intelektual dan apa ilmunya Ustadz Wafi. Tapi pada saat ada satu yang saya rasa itu menjadi bentuk apa namanya ini saya ya, kegundahan saya. Ibarat maaf Ustadz Wafi, gimana ya? Mendingan di offline aja lah. Jadi supaya nggak terlalu ini, di offline kita hubungin dengan apa namanya dengan orang yang bersangkutan, kita bertabayun. Kalau memang Ustadz Wafi merasa bersalah, minta maaf kepada dia. Itu aja. Sedikit barangkali ya. Jadi, iya. Jadi di sini saya sebagai abang ya, sebagai orang tua lah. Ini juga pelajaran buat Dinda Andre bahwa di agama kita itu ada yang disebut adab. Kita mengedepankan sesuatu tidak serta-merta apa yang ada di dalam benak kita terhadap kesalahan seseorang itu harus kita umbar di depan umum. Apatah lagi kalau orang itu ada dudukan di depan umat. Karena yang akan mendatangkan kemudian bencana adalah ketika kemudian
kita lebih mengedepankan ego di dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi gini, kalau yang terkait dengan seperti itu, misalnya nih saya menerima japrian di mana orang itu memberikan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang diperlihatkan. Saya harus melihat keadaan ini tidak hanya dari satu aspek, banyak aspek. Bisa jadi orang ini berubah karena ada faktor X yang kemudian menjadi hal yang menyebabkan beliau berubah. Nah, kalau saya mau melakukan hal yang sama seperti adik saya lakukan ini, ada yang salah, tidak sesuai dengan pikiran saya, tidak sesuai dengan hati saya. Teman yang tadinya mengatakan aku hari ini berubah, habis itu saya umbar semuanya, habis kita semua ini, habis kita. Si ini mengatakan ini, si B mengatakan ini, habis kita semua, termasuk saya mungkin. Tetapi apakah hal itu perlu saya sampaikan depan umum? Kan tidak perlu, adikku. Tidak perlu kita, ini munafik, lain ceritanya kemarin, lain dari kita ini ya, apa ya ceritanya ya? Kalau saya menilai, kalau saya dari saya selalu memperlakukan orang-orang itu seperti saya mau diperlakukan. Saya mau diperlakukan orang tersebut, saya mau memperlakukan orang tersebut seperti saya juga mau diperlakukan orang tersebut. Jadi kalau ada kesalahan saudara saya mau supaya kesalahan saya itu disimpan dengan rapi, lalu diluruskan, diperbaiki dengan cara-cara yang elegan. Selayaknya saya tidak ingin juga kesalahan saya itu dibuka oleh saudara saya sendiri di depan umum. Jadi saya mau kemudian orang itu berbuat seperti saya kemudian ingin diperbuat seperti apa. Nah, apakah ini sifat munafik? Tidak. Tidak ada kesempurnaan manusia itu. Sehebat apapun kita, tidak ada manusia itu sempurna. Nah, kalau misalnya kita menginginkan orang lain itu sempurna, tidak ada sifat tercelah pada orang tersebut, maka kita harus mencerminkan itu dulu. Apakah saya juga sudah benar-benar tidak ada kesalahan di depan Allah ini, bukan di depan manusia. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, apakah kemudian saya sudah bersih? Kalau saya sudah bersih, apakah sudah pantas kemudian saya mengatakan seorang yang punya ilmu di depan umum dengan mengatakan munafik? Akhlak mana yang membenarkan itu? Padahal satu hal yang adikku harus tahu. Orang ini kalau merintih kepada Tuhannya dengan ucapan kita mempermalukan beliau di depan umum, Allah tahu, Allah mendengarkan. Mungkin hari ini tidak kita dapatkan, besok mungkin bukan kita, anak kita. Kenapa? Hatinya terluka dengan ucapan kita. Mungkin kita benar, mungkin kita benar, mungkin kita benar. Nah, inilah kenapa Rasulullah menanamkan akhlakul karimah. Jadi tidak semua kemudian kesalahan saudara kita itu, apalagi kalau masih abu-abu, kita belum tahu unsur penyebabnya apa sehingga dia mengatakan itu. Bisa jadi dia lakukan itu karena terdesak, bisa jadi dilakukan itu karena ada pengetahuan yang kita tidak tahu. Makanya Allah selalu mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita nggak tahu keadaan orang. Hari ini dia mengatakan kenyang, bisa jadi dia dalam keadaan lapar. Hari ini dia katakan lapar, bisa jadi dalam keadaan kenyang. Jadi kesalahan seseorang itu adalah sebisa mungkin kemudian kita tidak jatuhkan diri kita dengan menganggap itu salah, lalu kemudian kesalahan itu harus kita puaskan diri kita agar orang itu kemudian meminta maaf dan seterusnya. Kalau itu semua kita miliki, adikku, saya rasa kita semua ini akan jatuh. Saya, adik saya, Bang Umar, semua kita. Karena kenapa? Kita tidak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna, kita di mata Allah tidak ada yang sempurna. Jadi kalau misalnya ada yang kayak begitu, ya mungkin misalnya saya munafik, janganlah itu dilakukan di depan umum. Apalagi ingat, saya, Bang Umar, kita semualah sini, ini kita lagi tampil di sosmed untuk membela akidah. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang menjadi senjata bagi musuh kita itu jangan kita berikan kepada mereka.
Kan senjata ini yang kita kasih. Ustaz Swafi dibilang murtad, Bang Suma dibilang murtad. Kan senjata. Siapa yang memberikan senjata itu? Kita sendiri kan. Padahal kita ini seakidah. Padahal itu belum tentu benar. Atau mungkin saja itu benar, tapi apakah pantas? Misalnya Bang Umar, saya keliru, langsung dijapri saya kan. Langsung, gimana ini Bang, kok bisa kayak gini? Saya jelaskan ini pokok ini. Habis itu dia katakan silakan Anda berdakwah sesuai dengan cara Anda, saya juga akan berdakwah dengan cara saya. Tapi ukhuwah berjalan. Begitu juga Dinda Andre, begitu juga Dinda Wafi. Jadi apa ya bilangnya Dek? Bukan saya membela Ustaz Wafi, bukan. Mungkin juga apa yang diuraikan Ustaz Wafi misalnya ada terkait dengan saya, ya mungkin juga dia benar. Belum tentu kan? Misalnya beliau cerita Bang Suma itu kayak begini. Bisa jadi dia benar. Tapi kenapa sekarang intim? Karena ukhuwah lebih penting dari celah itu. Iya kan? Sekarang kalau kita mau benci-bencian nih, saya sama Bang Umar mau benci-bencian, bisa jadi itu terjadi. Tapi itu kecil, hanya sebutir debu dibandingkan kita rangkulan untuk umat. Coba. Kalau kita saling gotong-gotongan, ini salah, ini benar, ini keliru, ini hilaf, ini yang paling bagus, apa pentingnya coba bagi kita? Kan tidak ada toh. Umar melakukan, misalnya Bang Umar melakukan ke MUI, itu sudah benar itu. Itu sudah benar. Untuk apa? Untuk supaya umat tahu bahwa baptis dan wudhu itu beda. Itu udah benar itu, nggak salah. Dia ke MUI itu nggak salah. Itu juga sebagai wujud pertanggungjawabannya dia. Apa yang dia sampaikan di PT-PT-nya itu dia pertanggungjawabkan dengan caranya sendiri. Kita hargai itu. Nah, tugas kita sekarang menjelaskan bahwa justru sebelah sana yang lebih dulu mengambil kata wudhu. Udah ratusan tahun kata wudhu itu mereka ambil. Kita kemarin, saya nih kemarin hanya pengakuan, oh kalau begitu di Islam nggak ada keselamatan semua, kata dia kan. Kenapa bisa? Kami ini pengikut Nabi Isa, kami pengikut Yesus. Kalau hanya itu yang Anda jadikan kajian, apa yang dia katakan? Tidak akan ada keselamatan di Islam. Kenapa? Karena kalian tidak dibaptis. Kalau kalian mengaku pengikut para nabi, kenapa kalian tidak dibaptis? Saya jelaskanlah uraian itu. Kalau yang Anda maksud baptis itu kayak begini-begini, maka kami umat Islam begitu mendengarkan azan, kami rendahkan hati kami tundukkan hati kami, berserah diri kepada Allah, kami sucikan diri kami sebutkan itu adalah taharah, mensucikan diri, kami wudhu, kami sujud kepada Allah, baptis kami. Kalau itu yang menjadi dasar pijakan keselamatan menurut saudara Kristen. Nah itu poinnya. Jadi saya rasa kisru ini terjadi hanya karena apa ya bilangnya, ada ketidaktenangan di dalam hati melihat sesuatu kejadian yang sudah tidak terpola sesuai dengan apa yang kita lihat. Oke, itu salah, itu khilaf. Contoh misalnya saya nih ya, atau Dinda Alif bercerita di belakang, Bang Suma itu kayak begini, Bang Suma itu kayak begini. Tiba-tiba Dinda Alif kok mesra-mesraan sama Bang Suma. Pasti sakit hati kita. Kenapa sakit? Karena trik yang digunakan orang tersebut adalah seakan-akan cakupannya, muatannya mengajak kita untuk berkongkol membenci Bang Suma. Tapi kok tiba-tiba dia sendiri yang pelukan kan gitu. Wajar kemudian ketika ada rasa manusiawi, wah ini tidak adil ini mencederai hati saya ini. Kayak gitu poinnya. Nah lalu bagaimana solusinya? Sebagai seorang muslim, kalau saya ya, ambil air 1 gelas, wudhu 2 rakaat, sholat, tenangkan jiwa dan pikiran, sambil senyum, baru doakan, ya Allah ini saudara saya ini kok seperti ini. Seperti itu adindaku. Jadi bukan kemudian tampil keluar-keluar marah, padahal itu Anda sudah benar, misalnya Anda benar, tapi cara kita itu yang keliru kayaknya, perlu ini sih, karena akhlak Islam itu tidak seperti itu. Kemudian apa kira-kira manfaatnya? Coba kita lihat sama-sama ini ya. Saya sebagai abang ini, sebagai orang tua kalian ini, apa manfaatnya? Kita dibilang saling musuh, saya dan Bang Umar benci-bencian, coba. Saya dengan Dinda Andre musuh-musuhan, coba bayangkan itu. Betapa berharganya antum semua.
Setiap hari mereka menulis, wah Valen sama Zuma gini-gini. Kita yang rugi kan? Padahal kita nggak ada masalah loh. Nggak ada masalah loh. Bang Andre nelpon saya, WA saya, sayang-sayangan dengan saya. Bagaimana seorang Islam itu kemudian saling menghargai satu sama lain. Dinda Andre juga begitu. Tapi karena ada kedongkolan yang kita lampiaskan, itu bernilai sesuatu yang buruk di musuh kita. Padahal kita nggak ada masalah. Saya dengan Bang Umar mana pernah ada saya ribut? Nggak ada pernah ada permasalahan sekaya apapun itu. Nggak pernah. Cuman karena ingin memperbaiki, gara-gara baptis dan wudhu itu ajanya. Iya kan? Nggak ada masalah saya dengan Bang Umar ini, nggak ada masalah. Rangkulan sama beliau, andaikan beliau dekat saya peluk tiap hari. Beliau begitu mau bersyahadat, saya nangis loh. Beliau dia hubungi saya, Bang, aku mau bersyahadat mesti. Nangis saya. La haula wala quwata illa billah. Berlian. Nah, terus kemudian dengan adanya keadaan kayak begini, Dinda Andre, tolong sayang, tolong. Gak perlulah kita perpanjang, terus kita, wah orang ini harus bersih, orang ini. Jangan kita menginginkan orang itu harus menjadi seperti kita. Biarkan dia menggunakan pakaiannya sendiri, kita tetap bersama dengan Allah. Itu, biarkan dengan pakaiannya. Dia menjadi munafik, dia menjadi pencuri, biarkan dengan pakaian. Kenapa? Dia orang berilmu. Kita ini apa? Dia orang berilmu, dia yang tahu hukum. Kita cukup berdoa aja, minum air segelas minum air. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Ada sesi di mana kita ketemu, kita saling rangkulan, kita saling menasehati satu sama lain. Terutama saya nih, sebagai abang, sebagai orang tua yang masih awam ilmu, ya japri Bang ini. Seperti Bang Andre, Bang Valen dia jelaskan baptis itu Ibraninya kayak begini. Nah itu yang bagus. Dinda Wafi jelaskan ini poin-poinnya, ini sanatnya seperti ini, di surah ini, hadis ini. Nah itu yang kita butuhkan. Nah sekarang kita takut loh dek, abang-abangku, kita tidak ingin kemudian ada orang yang menunggangi ini semua. Kalian dikomporin untuk membenci kita, bisa jadi itu terjadi loh, bisa. Kalian dikompori untuk semakin hebat dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita yang jadi ragu, kita yang saling membenci satu sama lain. Padahal tidak perlu itu terjadi kan? Apa coba untungnya? Kita ribut, mereka yang tertawa. Iya kan? Coba bayangkan kalau seperti Bang Umar ini duduk bersama dengan Ustaz Swampi melawan Oten, offline atau online. Maka tidak bangga umat Islam coba. Bangga sekali kita. Oh keren sekali itu. Daripada hanya gara-gara Bang Suma, hanya gara-gara chattingan, hanya gara-gara baptis, kita jadi dipermalukan sama Oten. Sudahlah ya, saya rasa yang kayak gitu Dinda, Andre, yang kayak gitu-gitu deh nggak perlu dibesar-besarin. Sekali lagi saya katakan, kita tidak perlu menjadikan saudara kita itu menjadi seperti yang kita mau. Memang kita mau mereka orang-orang ini menjadi orang baik, menjadi orang yang suci, menjadi orang yang benar-benar mencerminkan seorang Islam. Tapi biarlah itu urusan Allah. Kita tidak perlu menjadikan mereka seperti apa yang kita mau. Gitu ya, Dek ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah lagi, tidak perlu diperpanjang lebar. Ya cukuplah. Kemudian yang kemarin-kemarin itu saya Bang Zuma nih, abangmu nih, Bang Valen, saudaramu, minta maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih yang sedalam-dalamnya karena ilmu yang antum berikan sama saya itu insya Allah akan saya bawa sampai mati. Ya, begitu juga kalau ada kehilapan ke depannya saya lakukan, tolong saya diingatkan lagi kembali, tidak perlu yang kayak gini-gini. Kalau misalnya ada kesalahan personil, mari kita bicarakan. Seperti kemarin-kemarin Bang Valen WA saya subuh jam 3 saking perhatiannya. Andre sampai aduh ini anak-anak perhatian semua sama saya. Dinda Wafi apalagi, Masya Allah luar biasa. Artinya niatnya semuanya baik itu loh. Cuman cara kita yang harus kemudian kita sebagai, mohon maaf, sebagai public figure nih, saya, Bang Umar, Dinda Andre, Dinda Wafi, ya kita hanya perlu kemudian untuk menenangkan hati, mengedepankan akhlakul karimah di dalam berukhuwah.
Ingat, kita public figure, kita orang-orang yang diharapkan umat untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Hanya ini yang kita bisa kasih kepada umat. Ya, ilmu yang secuil saya ini hanya itulah. Terus kemudian kalau bukan kita lalu siapa coba? Kan gitu ya. Enggak ada. Apalagi yang kita membutuhkan. Itu yang kita harapkan. Persatuan, kasih sayang kita kepada umat ini. Kita tidak memberikan tontonan yang kemudian membuat mereka kecewa. Kecewa terhadap Bang Umar, kecewa terhadap Bang Zuma, kecewa terhadap kita semua. Karena kita satu tubuh. Ingat konsep kaidah Islam itu, umat Islam itu satu tubuh. Satu tersakiti merasakan semua. Makanya saya tidak pernah bicara sama yang lain, itu memang buruk, bicara dengan itu memang buruk. Tidak, saya bicara apa adanya. Tapi kalau misalnya penyakit itu sudah tidak bisa kemudian disembuhkan, ibarat kanker dalam tubuh, dioperasi. Mending kita pisah bumi, kan gitu, dioperasi. Tapi saling menjaga sikap. Kalau ada kanker, dikubur aja. Kubur, kankernya dikubur. Jangan lagi kita benci terhadap kanker, dicorek-corek lagi. Wah, itu penyakit kita, kanker juga berarti. Saya kira begitu adik-adik saya sekalian. Ini saya yang paling tua di sini pastinya. Jadi ya seawam-awamnya saya sebagai orang tua, dengarkanlah saya. Yuk mari kita pelukan. Masa di sebelah ada ciuman kudus kita nggak bisa juga pelukan kudus? Iya kan? Benar nggak? Bang Andre senyum dong. Bang Valen senyum dong. Bang Valen, jangan tegang sekali. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Jadi tidak perlu lagi ada masalah. Namun kalau ada hal yang ingin diperbincangkan lagi ya silakan. Dalam nuansa ukhuwah Islamiyah, silakan. Ya, izin. Ya, terima kasih. Ya, gimana Ustadz Bape? Iya, lanjut. Jadi lanjut, begini, saya pribadi teman-teman, kalau di belakang saya banyak salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya pernah menggibah, pernah merendahkan, disengaja ataupun tidak disengaja kepada semua umat Islam. Saya minta maaf karena saya bukan orang yang sempurna. Bahkan Imam Syafi'i saja mengatakan tidak ada orang yang bebas dari yang namanya gibah. Begitupun saya. Begitupun saya, apakah pernah mengkritik Bang Zuma? Pernah. Saya pernah mengkritik Mas Kores umpama? Pernah. Semuanya tidak lepas dari kritikan, baik di belakang ataupun di depan, sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi ketika ada umat Islam, ini beneran, ini tidak bohong ini teman-teman ya. Ini tidak bohong. Saksinya banyak. Ketika ada umat Islam yang sedang berdiskusi, ketika ada umat Islam yang sedang berargumen, termasuk Bang Andre, pernah di belakang itu ada seorang santri yang menyalahkan statementnya ada. Itu di sana saya sendirian mati-matian membela jenengan semua. Saya yang menampilkan data mati-matian demi jenengan semua. Bukan bagaimana teman-teman? Bukan. Karena kadang orang yang baru melihat diskusi itu tidak paham bagaimana oten, bagaimana ketika dia menghujat, bagaimana ketika kita dihadapkan dengan para orang yang ngeyel-ngeyel. Lalu ada seseorang yang mungkin dia pernah ada di pesantren, lalu dia mengkritik habis-habisan. Banyak saksinya loh. Termasuk yang pernah dikritik seperti Mas Andre juga pernah 2 kali. Apakah saya tidak membela jenengan semua? Saya bela mati-matian teman-teman. Kitabnya mungkin tidak saya punya, bisa jadi saya cari kitabnya. Kenapa? Karena saya tahu orang-orang yang di luar menilai diskusi ini sangat merendahkan. Ya, mereka tidak pernah berhadapan dengan para penghujat. Mereka tidak pernah berhadapan dengan orang-orang yang ngeyel gitu loh. Itu urusan saya itu. Biarkanlah saya bonyok di depan mereka, itu bonyok tidak apa-apa lah. Yang penting jenengan tetap stay, tetap berjuang, semuanya di satu mimpi, satu barisan, sampaikan kebenaran sesuai kapasitas ilmu masing-masing. Dan saya yakin kalau pasti nanti ada yang salah, pasti ada yang japri, saling mengingatkan, saling melengkapi, karena saya pun penuh dengan kesalahan.
Saya lemah dalam Ibrani, saya lemah dalam Yunani, saya lemah dalam lintas agama. Makanya Mas Moto saya jadikan guru, Bang Zuma saya jadikan guru, Mas Kores saya jadikan guru. Saya tidak malu berguru kepada orang yang mungkin saya awalnya tidak kenal bagaimana kepribadiannya. Saya tidak malu. Kalau dia memang memiliki ilmu yang saya butuhkan, saya akan belajar kepada dia. Jadi begitulah teman-teman. Jangan sampai ke depannya ada masalah pribadi, ada masalah yang bernilai namamah. Namamah itu adu domba artinya ya. Kalau sesuatu itu kira-kira bernilai namamah, mengadu domba, seolah-olah nanti ini akan bermusuhan. Jangan, teman-teman, jangan. Karena kita pun, kata Bang Zuma betul, kita pun tidak selamat dari semua itu. Kita kalau mau niat, mau namamah, mau adu domba, hancur semuanya. Hancur semuanya. Seperti itu. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan dengan segala kekurangan saya mohon maaf. Sebesar-besarnya kalau pernah saya mengkritik antum semua, karena kapasitas saya masih belum sempurna. Dan di live ini saya paling muda teman-teman. Jadi wajar lah kalau saya yang paling tengil itu tidak apa-apa lah ya. Saya paling muda. Dan yang paling tua di sini ada Ustadz Alif ya. Masya Allah. Ada Bang Zuma dan lain sebagainya. Sekian teman-teman. Paling tua Alif kasihan ini. Ya, saya mau sampaikan juga ya. Iya, silakan Bang. Buat teman-teman, ya, saya sudah seringkali berkonsultasi kepada para alim ulama dan guru-guru saya, bahkan pondok pesantren itu saya datangi semua untuk mengklirkan semua polemik ini gitu loh ya. Artinya begini, kalau saya pribadi sebagai umat Islam, saya itu orangnya saklek gitu loh. Kalau yang udah namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu nyawa saya murah harganya. Jangankan ya, Ustadz Wafi tahu sendiri bagaimana polemik saya dengan Gus Fuad segala macam masalah nasab sampai internal saya sendiri kan gitu ya. Saya itu ingin meminta kita sebagai umat Islam ya, kita loh umat Islam. Saya ngomong diri saya sendiri ya. Saya mohon gunakanlah istilah-istilah Islam kita, gunakanlah akidah kita, gunakanlah syariat kita. Baik itu kita mau menyampaikan satu kajian, baik itu kita mau berdialog dengan lawan kita, gunakan istilah-istilah Islam ya. Makanya kemarin saya bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat Jatim terkait masalah sesuatu yang tidak identik dengan kasanah kultur budaya Islam, bahkan di dalam syariat akidah. Tolong jangan berlebihan. Nah, pesan itu disampaikan kepada Bapak Nurkolis Majid, dan saya juga harus menyampaikan kepada semua kita sebagai umat Islam. Ayo mari kita gunakan istilah-istilah Islam gitu loh. Mari kita tegakkan syariat Islam. Artinya begini ya, di era Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum Sayyidina Umar bin Khattab itu bertobat, umat Islam itu jangankan baca Quran aja sembunyi-sembunyi bos. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab menerima Islam, banyak umat Islam itu berani baca Quran. Artinya di sini ya, mari kita tegakkan. Jangan malu kita punya identitas kita sebagai umat Islam. Baginda Rasulullah menangis buat kita sebagai umat di akhir zaman. Makanya Bang Umar itu kalau melihat narasi-narasi yang istilahnya improvisasi segala macam yang tidak ada sangkut pautnya dengan ranah-ranah Islam, Bang Umar nggak pakai gitu loh. Bang Umar tuh dulu mulai dari Kristen sampai ke Judaism, dan alhamdulillah bi khair Bang Umar sekarang udah di Islam. Bang Umar tinggalin itu semua. Perspektif mindset dari Kristen, perspektif mindset dari Judaism, gue tinggalin. Buat apa gue cari pembenaran dalam kitab mereka? Kenapa? Karena hanya Quran dan Islam salah satu agama yang diridhoi Allah. Jadi Bang Umar tuh meminta, kalau kita mau mereka mengembalikan istilah-istilah kita, ya janganlah kita mengambil istilah-istilah mereka, karena itu akan menjadi polemik. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf kepada Bang Zuma, kepada Ustadz Alif, kepada Ustadz Wafi. Tetap semangat untuk membahas masalah terkait dengan nasab ya. Saya mendukung penuh kalau masalah nasab itu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih. Saya ini gimana satu barisan sama Bang Umar ini, pembantai Fuad Pleret ini. Iya. Masya Allah.
Oke, kalau gitu juga saya Iya. sebelumnya apa ya? Ya mungkin ada benarnya juga ya Bang Gurunda, ya nggak harus yang namanya kita harus oh ini harus ngikutin dengan cara gua atau cara saya, atau ya mungkin ya ada benarnya ya, mungkin inilah ukhuwah Islam ini yang harus dibuat ya. Insya Allah saya cuman minta kepada teman-teman semuanya aja ya, bukan hanya di sini, teman-teman muslim semuanya. Gimana ya, jujur aja saya merasa benar kata Gurunda, sakit rasanya kalau seandainya tiba-tiba kok ada yang mengkhianati teman kita sendiri dengan cara ucapan-ucapan gitu. Ya saya minta maaf sebelumnya juga dengan Ustaz Wafi ya kan, ya, mungkin ada apa ya wajar lah saya merasa emosi Ustaz. Jadi nggak kedung aling, saya nggak peduli sama siapa gitu. Bahkan kalau katanya ini juga mengklarifikasi, saya membenci api. Kalau saya benci api, saya udah nggak mau ngomongin Ustaz Ali, ya kan? Saya nggak mau bercanda-bercanda sama Ustaz Ali, ketuanya api. Jadi intinya tidak ada yang namanya saya membenci apapun, ya. Intinya saya minta maaf juga kepada Bang Zuma udah ngerepotin dan semuanya yang ada di sini. Ya, saya juga minta maaf Bang Andre ya. Iya. Oke, siap. Ya insya Allah jadi belajar buat kita juga. Sekalian mau klarifikasi itu teman-teman, tentang api ya teman-teman ya. Kenapa api ini kok menggunakan istilah apologet? Nah itu kadang dipertanyakan di luar sana. Kenapa api itu menggunakan istilah apologet? Kenapa tidak asatidah? Kenapa tidak mujahid mungkin ya? Jadi begini teman-teman, apologet itu kan istilah yang dipakai Ustadz Wafi, mohon maaf udah nggak usah lah, itu nanti jadi polemik lagi nanti. Banyak itu dibawa digoreng, udah clear masalahnya, udah clear, udah gitu aja. Mungkin clear. api dengan Nggak, gini Ustadz Wafi gini. Saya menyampaikan dalilnya. Kita memahami, artinya begini, mungkin dari tim api punya cara tersendiri, kita ambil, nggak usah nanti jadi polemik itu. Laskar api dengan cara tersendiri di sosmed, kita di offline, ya kan? Siap. Jadi begini Ustadz Wafi, saya mau bertanya kepada Ustadz Wafi, ya kan? Itu di sebelah, itu gimana kok ada Tuhan yang bisa tidur di perahu? Nah itu saya ingat itu dulu itu. Nah, udah. Bang Umar kalau naik ke live saya begitu memang harus perahu itu, perahunya kapal api nanti itu. Ya lanjutlah. Iya, ya udah clear, udah nggak usah dibahas nanti jadi polemik nanti Ustadz. Udah ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, sedikit sebelum adzan asar di sini, alhamdulillah memang jadi inilah indahnya Islam. Fa'aslihu baina ahwaikum, ya, kita saling berislah, menyelesaikan sedikit permasalahan, pertikaian, kesalahpahaman intinya. Banyak sekali pesan di dalam Al-Quran. Rasulullah memberikan pesannya melalui Al-Quran. Itu tertuang ya di surah Al-Hujarat, itu dari ayat 10 sampai ayat 12, 13 dan seterusnya. Memang poinnya adalah kita sama-sama berangkat, sama-sama kita berdiri, ya, tujuannya li'ilahi kalimatillah. Kita itu menegakkan kalimat-kalimat Allah. Kita berantas watanhau anil mungkar, mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Wa tu'minuna billah, mengajak manusia itu beriman kepada Allah. Kita mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Dan ingat saudara-saudaraku, memang kesalahan kita ini Rasulullah pun sudah menuliskan bahwa ya tempatnya manusia itu salah dan lupa, itu sudah jadi fitrahnya manusia. Makanya Rasulullah memberikan pesan wa man satarul muslimah satarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah sendiri menutup aib dia di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, jadi itulah kenapa kita saling menjaga, menutup aib. Jangan sampai, karena itu akan menjatuhkan marwah. Kalau masalah ketidaksepakatan, ketidaksepahaman itu memang terjadi. Biasalah, itu manusiawi, ya. Poinnya kita adalah ambil hikmah, ambil pelajaran. Jangan jadikan itu jadi patokan bahwa menimbulkan kebencian dan sebagainya.
Kita di Islam diajarkan untuk saling tabayun, menanyakan, dan jangan sampai membuka aib saudara kita di muka umum. Justru inilah yang kita takutkan, seolah-olah kita menantang Allah. Bagaimana kalau kita membuka aib saudara kita di muka umum, tidak kita sadari nanti Allah yang membuka aib kita di muka umum itu tanpa kita sadari, bahkan dari jalur yang kita tidak tahu gitu. Makanya itulah kenapa Rasulullah berpesan, mari kita saling menutup kesalahan pribadi kita, aib-aib kita. Kalau memang pribadi kita semua di sini ya, tidak semua kita ini suka, tidak semua suka kepada saya, kepada Bang Umar, kepada Bang Andre, kepada Bang Zuma, kepada Ustadz Najah, kepada host dan semua. Tidak semua mungkin kita semua suka, dan tidak semua juga kita artinya saling seperti itu ya. Tapi kita bagaimana menyikapi itu ketika ada ketidaksukaan, kita sama-sama saling berlogowo. Intinya sudah tertulis, Rasulullah ajarkan bagaimana pesan-pesannya di dalam Al-Quran. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini luar biasa. Akhirnya inilah yang kita harapkan, memang kita saling bersama, bahwa sesama umat Islam itu kal jasadil wahid, sebagaimana seperti satu tubuh gitu. Mari kita bersama, bergerak bersama, berdakwah walau kita menggunakan dengan jalan kita masing-masing. Dan ke depan alhamdulillah ini suatu hal yang sangat positif dan perlu kita teruskan kan seperti ini, dan kita hindari, mari kita buang yang sifatnya menimbulkan perpecahan ke depannya. Narasi-narasi yang sifatnya menimbulkan perpecahan, sindiran-sindiran yang sifatnya ya kita sama-sama sudah paham lah, sudah dewasa, yang sifatnya propaganda, yang sifatnya terjadi menimbulkan fitnah dan seterusnya, kita usahakan itu kita kalau sifatnya konten kita hapus, karena itu akan terus memetik bagaimana memicu juga terjadi menyulut lagi ya. Sebaiknya demikian, yang sifatnya propaganda, yang sifatnya terjadi fitnah dan seterusnya, mari kita hindari semua itu, kita hapus. Perkataan sudah kita tidak ulangi, sikap kita sudah tidak kita ulangi, begitu juga sifatnya mungkin sebuah konten atau itu semua kita hindari semua. Fokus lawan kita itu bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita agar tidak menuhankan manusia dan tidak memanusiakan Tuhan. Ya mungkin dari saya itu dulu ya, nanti poin penutup dari Guru dan semua, silakan. Oke, saya rasa kalau sudah enggak ini, saya juga mau asar di sini. Kalau kita mau tetap di sini boleh, kita juga mau balik masing-masing juga boleh. Yang pada intinya saya rasa kita tidak ada lagi masalah ya. Ya, oke. Ya oke, saya minta pamit dulu lah. Iya Bang Mat, iya. Siap-siap. Ya, makasih ya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah dari saya dan juga teman-teman sekalian. Kita saling memaafkan lah, jangan lagi ada hal-hal yang kedepannya nanti. Oke, seperti biasa. Ya, makasih Guru Da. Makasih. Ya, satu wafi semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara angin ya Guru enggak? Hujan.